Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Doa kami dimanapun kita berada, kita selalu penuh dengan ucapan syukur. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online Zion Church of Christ. Masuk bulan November yang baru ini, gereja kita akan membahas mengenai family yang merupakan salah satu dari 7 nilai yang ada di Zion Church of Christ. Kita akan sama-sama belajar tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam keluarga sebagai orang percaya. Sebelum itu, mari kita sama-sama siapkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga saat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus di masa-masa pandemi ini, Kau masih memberkati kami dengan kesehatan yang sempurna. Saat ini kami mau masuk ke dalam pujian dan penyembahan serta belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus, berkati Pastor Romi, berkati setiap pelayan Tuhan yang melayani pada hari ini Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biar hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Kami buka ibadah ini dalam satu nama-nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari setiap kita yang bersuka cita kita datang padanya pada pagi hari ini. Kita naikkan sembah kepadanya. Satu alasan kita menyembah Tuhan. Satu alasan kenapa kita hidup dari Tuhan itu sendiri. Come on. Sama-sama dengan iman kita katakan, segenap langkah kami tertuju. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh yeah,
Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Dengan imanmu katakan Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi saya sing it out, Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami datang padamu hari ini Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, sebab Engkau Tuhan yang layak dimuliakan. Mari umat Tuhan kita datang padanya, kita agungkan namanya. Bersama-sama kita katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Dengan iman kita, sama-sama kembali kita katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Angkat tangan kita, sama-sama kita katakan, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
Hanya kepadamu Tuhan kami berharap, karena Engkaulah sumber jawaban setiap doa-doa kami. Pagi hari ini Bapak Ibu terkasih, mari kita bersatu hati, kita berdoa untuk setiap pokok doa yang sudah dikirim. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu. Pagi hari ini kami mau bersatu hati Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah mengirimkan pokok doa. Yang pertama, kami mau berdoa bagi mereka yang rindu memiliki keturunan. Kami percaya Engkau akan berikan keturunan yang terbaik tepat pada waktu-Mu ya Bapa. Biarkan pasangan ini selalu berbahagia, bersukacita di dalam Kau ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi saudara kami yang rindu untuk segera mendapatkan karyawan baru di kantornya. Kau kirimkan orang-orang terbaik, Kau kirimkan orang-orang yang berkualitas untuk boleh bekerja di kantor saudara kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bagi saudara kami yang rindu dibebaskan dari sakit asam lambung, juga untuk otak yang pasca kecelakaan Tuhan boleh sehat sempurna, Kau pelihara. Kami yakin dan percaya Kau dokter di atas segala dokter, Kau maha penyembuh ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia. Kami rindu lawatan-Mu tercurah bagi bangsa Indonesia Tuhan. Kami rindu berkat-Mu tercurah bagi bangsa ini Tuhan. Kau berkati para pemimpin kami, dari Bapak Presiden kami Jokowi, setiap jajaran pemerintah yang ada. Kau juga berkati pemerintahan yang berjalan saat ini Tuhan, boleh mengambil keputusan yang tepat di masa pandemi ini ya Bapa. Kau lawat bangsa ini Tuhan, Kau kasih bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di saat yang bersamaan, kami juga mengucap syukur setiap doa-doa yang sudah dijawab ya Tuhan. Kami bersyukur untuk ponakan saudara kami yang boleh tumbuh cerdas, pandai. Kau berkati selalu ya Bapa. Juga kami bersyukur untuk saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Oh puji Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Dan biar setiap kesaksian ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus dan kebenaran firman Tuhan, saya mau mengundang Bapak Ibu untuk kita sama-sama membaca ayat renungan untuk minggu ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu, nanti kita baca bersama-sama. Ayat renungan minggu ini diambil dari Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita baca bersama-sama. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Semoga ayat ini boleh menjadi kekuatan, jadi rema dalam kehidupan kita, dan kita menjadi pelaku firman yang setia. Mari kita sama-sama angkat pujian ini lagi. Yesus yang terbaik.
tiada pernah kau lupakan semua janjimu, kesetiaanmu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Ku angkat tangan sebagai tanda penyerahanku, setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau Yesus Tuhan terbaik bagi kami. Terbaik. Hanya Kau Yesus, Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus yang terbaik bagiku. Setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus yang terbaik bagiku. Selamat hari Minggu, senang bisa menjumpai saudara di hari ini. Saya berdoa biarlah keadaan saudara tetap selalu dalam keadaan yang terbaik dan senantiasa percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Walaupun kita sekarang ada di tahun di mana semua orang mengalami situasi yang tidak baik. Dan tidak salah kalau kita boleh menyebutkan tahun 2020 tahun yang tidak baik tentunya dalam keadaan, yaitu situasi yang tidak baik. Karena di tahun 2020 ini kita selalu mendengar kabar-kabar yang tidak baik. Itulah sebabnya saudara dikasih Tuhan menghadapi situasi kabar buruk, kabar tidak baik, Anda harusnya tidak terhanyut dengan kabar tersebut. Justru sebaliknya, kita harus mendengarkan kabar baik. Kenapa demikian? Karena Tuhan kita, Tuhan yang baik. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah karena situasi. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah karena keadaan. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah karena apapun yang dunia kabarkan. Yang saya percaya, yang menjadi pegangan setiap orang percaya harusnya adalah bahwa Tuhan tetap Tuhan yang baik dan telinga kita harus kita arahkan kepada kabar baik. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk di dalam kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan, kita mau terlebih dahulu bersatu di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus, di mana kita ingin merenungkan segala kebaikan, segala kemurahan Tuhan, dan segala jaminan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Oleh sebab itu, mari saya ajak saudara untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan, kemurahan yang Tuhan selalu sediakan buat kami. Walaupun di tahun 2020 ini begitu banyak kabar buruk yang diberitakan, tetapi kami berkomitmen untuk selalu mendengarkan kabar baik.
Dan kami juga selalu mendengarkan orang-orang berkata-kata tentang hal yang negatif, tapi kami berkomitmen untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Maka karena itu Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa siapapun anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada hari ini, di mana kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus, mujizat Tuhan pasti dinyatakan. Aku berdoa mereka menang atas virus, mereka menang atas segala penyakit, mereka tidak akan terkapar di rumah sakit, mereka menang atas segala malapetaka, atas segala mara bahaya, bebas dari maut, bahkan segala kuasa gelap, roh jahat, setan iblis tidak berkuasa untuk mengganggu ataupun untuk menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan. Mereka selalu akan bangkit dan mereka akan keluar lebih daripada pemenang. Setelah itu Tuhan, kami akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, berbicara bagi setiap kami Tuhan melalui firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan kami. Bagian kami adalah percaya apa yang Tuhan firmankan, dan kami memperkatakan apa yang Tuhan telah katakan. Maka aku berdoa dalam nama Yesus, firman Tuhan ini dimanapun kami semua berada, di wilayah yang berbeda, kota, bahkan negara yang berbeda, di pelosok manapun, kami semua yang menyaksikan acara ini, aku berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jumpai, dan lawat setiap mereka, hidup mereka diubahkan, hidup mereka dijamah Tuhan, mereka dibebaskan dari segala bentuk tipuan setan, tipuan iblis, agar pikiran setiap kami dibungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga benih firman Tuhan ini tidak dapat dicuri oleh si iblis. Dan Roh Kudus sederhanakan kata kalimat bahasa yang kupakai untuk menjelaskan setiap area firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, satu firman Tuhan saya bacakan terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-14, pada ayat yang ke-13 dikatakan begini, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Kalau saudara meminta, mintalah di dalam nama Yesus. Artinya, apapun yang kita minta, Bapa memang menyediakan buat anak-anaknya. Dan percayalah bahwa Anda dan saya adalah anak Tuhan. Kita adalah anak-anaknya. Kita telah ditebus oleh darah Yesus. Pada waktu kita percaya pada Yesus, oleh pengorbanan darahnya, Anda dan saya sekarang menjadi anak-anak kerajaan, anak-anak Kristus. Berarti kalau kita minta, mintalah kepada Bapa kita di dalam nama Yesus. Dan Alkitab berkata menjaminkan, pada waktu kita meminta kepada Bapa kita akan menyediakannya bagi setiap kita. Karena memang itu yang Tuhan jaminkan buat anak-anaknya. Dialah yang memelihara kita. Dialah yang penyedia bagi setiap kita. Dialah penjamin bagi hidup kita. Dan dialah segala-galanya bagi hidup kita. Maka oleh sebab itu saudara, hari ini kita akan makan tubuh dan minum darah Yesus. Imani dan yakinlah, hari ini juga, apa yang kita minta, apa yang kita doakan, baik untuk usaha kita, pekerjaan kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk siapapun yang bersama dengan kita, kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Mari kita angkat rotinya saja di atas kepala, ikuti doa saya, dan kita meyakini apa yang Tuhan sediakan itu luar biasa. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Agar kami mulai hari ini bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengimani oleh bilur-bilur Yesus, segala penyakit kami sudah disembuhkan. Yesus yang menjaminkan kehidupan kami di bumi sama seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita juga mau mengangkat anggur ini. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah di atas kayu salib, menjadi perjanjian yang baru dan yang kekal. Maka mulai hari ini kami percaya apa yang Tuhan janjikan, kami tidak sakit-sakitan, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga, kami tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, malaikat sorgawi disediakan, menjagai, melindungi, memproteksi kami. Maka kami tidak akan terkapar di meja operasi, tidak terkapar sakit. Kami menang atas setan-setan, punya kuasa menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan kuasa kegelapan. Roh-roh jahat tidak berkuasa bagi hidup kami. Bahkan keluarga kami semuanya diproteksi, berkemenangan. Dimanapun kami tinggal, rumah kami juga diproteksi. Pasukan malaikat surgawi jagai kami. Bahkan apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, bahkan di dalam pelayanan kami, diberkati lipat kali ganda. Dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus selalu memerintahkan pada murid-muridnya juga untuk mendoakan orang sakit, menyembuhkan orang sakit, bahkan juga membangkitkan orang mati, bahkan juga diperintahkan untuk mengatakan kuasa untuk mengusir setan-setan, mendatangkan mujizat. Maka murid-murid dibekali dengan sarana ini, itu minyak urapan. Dan percaya, saya sudah buktikan berkali-kali dengan sakramen minyak ini, bagaimana orang-orang yang terikat kuasa kegelapan, rumah-rumah yang diganggu roh jahat, di mana orang-orang di dalamnya selalu terganggu dengan kuasa kegelapan. Tapi begitu kita berdoa melepaskan kuasa, dan seperti yang Tuhan perintahkan kepada para murid menggunakan sakramen minyak, saya buktikan berkali-kali kuasa Tuhan dinyatakan, roh-roh jahat dihalau dari tempat tersebut. Mari kita angkat minyak ini, sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi, yaitu datang jaga pagari kami, lindungi setiap kami, maka kami tolak setan, santet, kuasa gelap, roh-roh jahat, tuyul, dukun-dukun, bahkan virus berbahaya COVID-19 tidak berkuasa bagi kehidupan kami. Tubuh kami selalu sehat, imunitas kami selalu kuat, menang atas segala virus dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleh di atas kepala saudara, doakan juga bagi keluarga Anda, bagi setiap orang-orang yang bersama dengan Anda. Lepaskan perkataan berkat, lepaskan perkataan mujizat, dan yakinlah bahwa perkataan Anda bukan perkataan biasa-biasa. Mulut Anda, mulut yang penuh dengan kuasa. Ingat baik-baik, Yesus ada di dalam saudara, saudara ada di dalam Yesus. Berarti kuasa yang sama yang ada pada Yesus, itu juga ada bersama dengan setiap kita. So percayalah, Anda bisa melepaskan perkataan-perkataan yang penuh kuasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan masuk sekarang di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan, sekarang kita sudah ada di bulan November, tepatnya di tanggal 1 November tentunya, di awal bulan ini. Sepanjang bulan November kita sekarang dengan tema yang baru. Dan tema kita di sepanjang bulan November ini, yaitu berbicara mengenai family. Ya, saudara, tentunya setiap keluarga di sepanjang akhir tahun, biasanya mereka akan punya ritual untuk berangkat ke luar negeri atau mungkin keluar kota atau mungkin rekreasi untuk liburan. Tetapi di tahun 2020 ini menjadi tahun yang berbeda, di mana kita kesulitan untuk melakukan kebiasaan yang seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya saudara, dalam situasi seperti sekarang ini, tentunya situasi yang tidak mudah. Dan ketika seseorang atau setiap kita berhadapan dengan situasi yang tidak mudah, kita perlu support, kita perlu dukungan, kita perlu ada yang menguatkan. Dan tahukah saudara bahwa sebenarnya Tuhan memberikan support, Tuhan memberikan dukungan bagi setiap kita melalui apa? Yaitu melalui orang yang terdekat dengan kita. Siapa? Ya ini adalah keluarga. Keluargalah yang Tuhan sediakan untuk menjadi support, untuk menjadi penolong, untuk menjadi pendamping bagi setiap kita. Justru di dalam keluargalah kita akan memiliki kekuatan, di dalam keluargalah kita juga akan memiliki jalan keluar untuk kita bisa melewati segala situasi yang ada di hadapan kita. Saya berharap di sepanjang bulan November ini akan menjadi sukacita buat setiap kita, bahwa kita sampai hari ini, kita masih ada kekuatan yang Tuhan sediakan, yaitu kita punya keluarga yang bersama-sama dengan kita. Nah, coba kita lihat dulu di dalam Kejadian pada pasal 2, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Firman Allah mengatakan demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu, untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, setiap kali saya membaca kitab Kejadian pada pasal-pasal awal, selalu ada hal yang menarik untuk direnungkan dan menjadi petunjuk
akan permulaan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Khususnya selama bulan November ini juga kita sedang membahas mengenai tema keluarga atau family. Nah, mengapa keluarga ini menjadi hal penting dalam pemandangannya Tuhan? Lalu apa peran daripada keluarga itu sendiri dalam melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas dunia ini? Nah, keluarga-keluarga yang ada di muka bumi ini adalah merupakan rancangan daripada Allah sendiri. Jadi kalau saudara lihat baik bahwa keluarga itu merupakan rancangan daripada Tuhan sendiri. Tuhanlah yang berinisiatif menciptakan keluarga di muka bumi ini. Ketika Tuhan Allah membentuk manusia di dalam teks tadi yang kita baca, dari debu dan tanah, manusia itu dihembuskan nafas. Mereka setelah dijadikan, mereka dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Artinya manusia pertama ini dihembuskan nafas ke dalam hidungnya dan menempatkannya di dalam Taman Eden. Maka Tuhan sendirilah yang berfirman bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Adam diciptakan tetapi seorang diri, dan Tuhan berkata bahwa ini tidak baik kalau dia hanya seorang diri saja. Nah, hal lain yang menjadi perhatian adalah bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepada Adam dalam hal ini, yaitu mewakili kaum pria untuk berinisiatif dalam segala sesuatu. Artinya di sini bahwa bagi setiap kita, pria itu mempunyai kemampuan untuk menentukan suatu pilihan atau keputusan. Jadi sebenarnya pria itu memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan. Catat baik dulu ini ya. Dan ini dapat terlihat pada saat memberikan nama bagi setiap binatang yang ada. Itu tidak dilakukan oleh Tuhan, melainkan manusialah yang memberikan nama kepada setiap binatang. Adamlah yang menentukan nama-nama binatang tersebut berdasarkan karakteristik mereka masing-masing. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Adam sendiri tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dirinya. Nah, lalu Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk mengambil salah satu rusuk daripada manusia itu. Jadi pada waktu Adam dibuat tidur, Allah sendiri mengambil salah satu rusuknya, dan itu dibangunnyalah seorang perempuan. Dibangunnyalah seorang perempuan. Nah, pemahaman rusuk di sini adalah ruang atau chamber. Oke, jadi ketika Tuhan Allah mengambil yaitu ruang dari manusia, dari Adam itu, maka manusia itu menjadi tidak lengkap. Jadi pria menjadi tidak lengkap lagi tanpa seorang perempuan. Ya, tidak lengkap tanpa seorang perempuan. Nah, tanpa seorang perempuan dikatakan bahwa berarti manusia itu tidak dapat memultiplikasi dan memperluas dirinya melalui anak-anak. Ya, tidak bisa. Manusia tidak bisa memultiplikasi. Jadi manusia artinya laki-laki tidak bisa bertambah banyak tanpa perempuan. Nah, karena hanya perempuan lah, makanya disebut dalam bahasa Inggrisnya woman. Hanya manusia, artinya hanya perempuan lah dalam bahasa Inggris tadi disebutkan dengan woman, itu saya sebutkan adalah woman, atau sama dengan manusia rahim. Oke, itu perempuan yang dapat memberikan anak-anak kepada pria. Oke ya. Jadi tanpa seorang perempuan, maka manusia itu kehilangan sebagian dirinya. Yang membuat manusia artinya membuat laki-laki menjadi tidak utuh. Tetapi semua ini adalah rancangan daripada Sang Pencipta. Bahwa mereka tidak bisa sendiri-sendiri. Mereka harus ada di dalam satu kesatuan. Nah, pada saat Tuhan menghadirkan seorang penolong bagi Adam, maka tetap menjadi pilihan Adam lah. Apakah Adam akan menjadikan Hawa menjadi pasangannya atau tidak? Dalam hal ini Tuhan tidaklah memaksakan kehendak untuk Adam memilih Hawa sebagai pasangannya. Keputusannya tetap ada pada Adam. Dan Alkitab menuliskan, Adam memilih Hawa untuk menjadi pasangannya. Ini sempat menjadi pertanyaan nantinya. Apakah jodoh itu datangnya dari Tuhan? Atau nantinya kita yang pilih sendiri? Oke, ini menarik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di sesi-sesi selanjutnya. Apakah jodoh itu dari Tuhan? Atau kita yang pilih sendiri? Nah, demikianlah Tuhan Allah menghadirkan seorang perempuan bagi manusia. Dikatakan bahwa perempuan dijadikan sebagai penolong yang sepadan dengan laki-laki. Maka terciptalah apa yang disebut dengan keluarga. Tuhan yang menciptakan kelengkapan ini. Melalui kitab Kejadian inilah kita menjumpai kisah bagaimana Tuhan Allah sendiri
berinisiatif untuk membangun keluarga pertama di muka bumi ini. Lalu alasan Tuhan membangun keluarga di dunia ini itu apa? Kenapa Tuhan mau membangun keluarga di dalam dunia ini? Ini menjadi alasannya. Yang pertama adalah untuk menunjukkan gambaran dari perjanjian Allah. Ya, Tuhan menciptakan keluarga di dalam dunia untuk menunjukkan gambaran dari perjanjian Allah. Karena saudara bisa lihat di sini bahwa pernikahan itu melibatkan satu perjanjian di hadapan Tuhan. Setiap kali pemberkatan pernikahan, pasti akan ada dua orang yang mengucapkan perjanjian. Pria mengucapkan janjinya untuk si wanita, dan wanita mengucapkan janjinya untuk si pria di hadapan pendeta, di hadapan seluruh umat, dan juga di hadapan Tuhan. Nah, pernikahan merupakan kesatuan yang tercipta dari suatu komitmen, yaitu komitmen janji dua pihak yang timbal balik, seperti tadi saya contohkan. Nah, sebenarnya pada waktu mereka mengucapkan janji ini, sebenarnya mereka sedang berjanji kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar mempelai ini berjanji kepada pasangannya. Tapi dua orang yang berjanji ini sebenarnya sedang mengucapkan janji setia untuk selama-lamanya dalam mengasihi Tuhan. Dalam Markus pada pasalnya yang ke-10 pada ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lihat, pada waktu perjanjian itu dibuat, itu tidak dapat lagi dipisahkan, tidak dapat lagi dibatalkan. Apa yang sudah dibuat janji, itu tidak dapat dibongkar. Itu maksud daripada keluarga. Makanya keluarga itu untuk menunjukkan ini, yaitu untuk menunjukkan bahwa gambaran daripada perjanjian Allah. Ini memberikan petunjuk bahwa perjanjian bagi Tuhan adalah sesuatu yang tidak pernah dapat dibatalkan oleh situasi apapun. Catat dulu ini. Perjanjian bagi Tuhan adalah sesuatu yang tidak pernah dia batalkan. Situasinya boleh berganti. Suasananya bisa berubah. Bahkan kejadian-kejadian buruk mungkin ada di sekitar kita. Tapi mohon catat baik. Perjanjian Tuhan tidak pernah dia batalkan. Ketika Tuhan sudah berjanji, maka dia setia untuk melaksanakan setiap perjanjian tersebut. Kesetiaan Tuhan ini menjadi bagian yang menguatkan kita untuk dapat memegang komitmen setia. Dan alasannya kenapa? Karena Tuhan telah terlebih dahulu setia kepada kita. Jadi saudara harus pahami, kita diminta setia bukan karena agar pasangan kita setia sama kita. Bukan, kita setia karena apa? Karena Tuhan telah terlebih dahulu setia sama kita. Kita bisa setia karena Tuhan yang setia. Oleh sebab itu kita seharusnya melihat kepada pribadinya Tuhan, bukan kepada realita kenyataan yang membawa kepada ketakutan. Kita harusnya melihat kepada pribadi, sang pribadinya. Kalau Tuhannya setia, apapun yang terjadi, walaupun kita mungkin melihat banyak orang yang tidak setia, percayalah bahwa Tuhan kita tetap setia. Dan kita bisa setia karena pribadi Tuhan kita adalah setia. Itu yang mestinya kita pegang. Nah, walaupun mungkin saat ini, saudara, ada badai di dalam kehidupan kita. Betul ya? Ada badai yang sedang kita hadapi. Oke? Tetapi janjinya Tuhan tetap berlaku bagi setiap kita. Kita sedang berhadapan dengan badai yang sama. Kita sedang berhadapan dengan situasi yang tidak nyaman. Ada hal-hal yang membuat kita ketakutan. Itu mirip juga seperti murid-murid ketika mereka sedang ada di tengah badai. Lihat baik, pada waktu murid-murid sedang ada di tengah badai, dalam perjalanan mereka menyeberangi Danau Galilea, Yesus datang untuk menolong mereka. Karena dari awal Yesus sudah berkata buat mereka bahwa naiklah ke perahu sampai ke seberang. Lihat, perkataan Yesus kepada para murid adalah naik ke perahu sampai ke seberang, bukan tenggelam di tengah danau. Jadi perkataan Yesus adalah untuk mereka sampai ke seberang. Jadi kalau mereka sampai ke seberang, berarti Tuhan berkata pasti jaminannya sampai ke seberang. Kalau Tuhan telah memilih Anda dan saya, kalau Tuhan mengatakan bahwa aku telah menebus engkau, aku telah menjadikan kau milik kepunyaanku, kalau Tuhan berkata bahwa aku akan membawa kamu untuk hidup di bumi sama seperti di sorga, kalau Tuhan mengatakan bahwa kita dijaminkan Tuhan untuk jadi kepala bukan ekor, kalau Tuhan mengatakan bahwa tidak ada kuasa apapun yang bisa merontokkan kamu, kalau Tuhan mengatakan bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, kalau Tuhan mengatakan bahwa nggak ada perkara yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Kalau Tuhan mengatakan aku menyertaimu sampai kesudahan zaman, saudara kasih Tuhan, kenyataannya bisa kelihatannya negatif. Keadaannya boleh kelihatannya mencekam. Tapi pegang ini baik-baik. Perjanjian Tuhan tidak pernah dia batalkan. Katakan amin. Dia tetap Tuhan yang setia.
Dia Tuhan tetap yang menepati janjinya. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Manusia bisa berubah, manusia bisa ingkar janji, orang bisa lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dia tetap Tuhan yang sama. Iblis hendak mengacaukan pikiran kita dengan situasi yang ada hari-hari ini. Tapi yang saya mau katakan sebagai hamba Tuhan bagi saudara adalah bahwa tetap percaya, kita bisa lewat ini semua. Kita tidak akan dibiarkan tenggelam di tengah danau. Kata Tuhan, kita cuma lewat ini nih, dan kita sampai ke seberang dengan selamat. Bilang, amin. Lihat kata-kata ini dalam Ulangan pada pasal 7, pada ayat yang ke-9, dikatakan begini. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Haleluya. Highlight ayat ini. Catat baik-baik ayat ini. Pegang bagian ini. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Itulah sebabnya perjanjian suami istri di hadapan Tuhan itu memberikan petunjuk bagi kita bahwa keluarga justru memberikan pencerahan buat kita. Artinya perjanjian tersebut sama seperti Tuhan telah berjanji dan dia tidak pernah ingkar janjinya bagi setiap kita. Yang kedua, alasan Tuhan membangun keluarga di dunia ini adalah untuk menghasilkan karakter ilahi. Ya. Di dalam 2 Timotius 1 pada ayat yang kelima dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini merupakan perkataan Timotius kepada anak didik rohaninya. Bagaimana Timotius memiliki yaitu karakter ilahi, bagaimana apa yang dia terima dari sejak kecilnya, mulai dari omanya, lalu dari mamanya, lalu kepada Timotius. Lihat, apa yang ditanamkan di dalam keluarga itu menumbuhkan karakter yang luar biasa. Pendidikan yang sesungguhnya sebenarnya bagi pembentukan karakter anak-anak adalah di dalam keluarganya. Oke, tidak salah saudara. Oke, banyak keluarga memilih sekolah-sekolah yang baik tentunya. Semua orang pengen anaknya disekolahkan di tempat yang baik. Bahkan sekolah-sekolah juga menawarkan sekolah dengan kurikulum berkarakter di dalamnya. Tidak keliru saudara untuk menyekolahkan anak-anak kita dengan sekolah yang memiliki kurikulum tentang karakter. Tapi tahukah saudara bahwa yang paling mendalami karakter untuk pembangunan karakter di dalam kehidupan anak-anak adalah siapa? Keluarga itu sendiri. Karena sekolah tetap terbatas. Sehebat-hebatnya sekolah tetap terbatas. Karena yang membuat yaitu anak-anak untuk membangun karakter pada kehidupan mereka adalah di dalam keluarga itu sendiri. Jangan lupakan ini. Seringkali kita mengabaikan akan hal ini. Kita berpikir, biarlah orang lain saja yang membuat anak-anak saya menjadi lebih baik. Tidak. Itu yang harus dibangun adalah di dalam keluarga. Keluarga lah yang membangun untuk orang-orang yang ada di dalamnya. Untuk membangun karakter mereka menjadi karakter ilahi. Penting sekali untuk kita memiliki standar ilahi di dalam kehidupan keluarga di mana kita berada. Karena standar ilahi yang kita terapkan saat ini, itu akan diwariskan kepada anak-anak kita. Dan kepada generasi-generasi berikutnya. Secara turun-temurun. Jadi mohon dicatat baik saudara, bahwa kita membangun keluarga tujuannya adalah untuk apa? Untuk menerbitkan karakter ini di dalam keluarga. Nah, Tuhan ingin membangun ini juga di dalam keluarga. Dan saya percaya bahwa kalau hari ini kita lebih banyak bersama dengan keluarga, kita dirumahkan gitu kan, kita lebih banyak kumpul ketemu dengan mereka yang tadinya sibuk harus berangkat ke sana, sibuk harus berangkat ke sini, sekarang lebih banyak bersama dengan keluarga. Tentunya justru ini sedang membangun untuk karakter ini dibangun di dalam keluarga kita. Bukan hanya buat keturunan kita, tapi buat kita sendiri orang tuanya, buat setiap anggota yang di dalamnya. Terbangun karakternya untuk semakin hari lebih baik lagi. Karena kita mempelajari karakternya tentang karakter Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, alasan Tuhan membangun keluarga di dalam dunia ini adalah untuk membangun hubungan dan persekutuan yang berpusatkan kepada Tuhan. Ini dia, untuk membangun hubungan dan persekutuan yang berpusatnya hanya kepada Tuhan. Dalam Efesus yang kelima pada ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33 dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, saya highlight di situ, rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya.
Saudara nanti bisa baca di dalam Efesus pada pasal 5 ini, mulai dari ayat yang ke-20-nya saudara ya, itu tentang hubungan suami dengan istri. Dan ini penting sekali untuk kita pelajari bahwa di dalam keluargalah prinsip dan dasar hubungan dengan Tuhan dan sesama diletakkan. Di dalam keluarga, itu ada prinsip tentang hubungan. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Dan bagaimana kita membangun hubungan dengan sesama. Sebagai contohnya begini, cara seorang istri, karena Alkitab berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala sesuatu. Cara seorang istri menundukkan dirinya kepada suaminya dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dan cara seorang suami mengasihi istrinya seperti Tuhan kepada umatnya, itu menjadi gambaran yang kuat mengenai persekutuan manusia dengan Tuhan. Nah, gambaran ini menunjukkan sikap yang tidak egois. Gambaran ini menunjukkan sikap yang tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri, serta memiliki sikap yang namanya rela berkorban demi kebaikan orang lain. Nah, sikap ini saudara diajarkan di dalam keluarga. Maka dari itu, ini akan mempengaruhi siapa? Mempengaruhi anggota keluarga, terutama anak-anak dalam kehidupan mereka. Oke. Nah, terus gambaran ini juga mempengaruhi kehidupan anak-anak, maka dari itu saudara kasih Tuhan, bagaimana seorang anak akan membangun persekutuan dengan Tuhan, ataupun bagaimana cara mereka dapat berinteraksi dengan sesama setelah ia dewasa, itu tidak terlepas dari bagaimana pola hubungan orang tua yang ia terima di dalam keluarganya. Dan itu sangat terpengaruh oleh prinsip-prinsip yang telah ditanamkan sejak masa kecilnya. Yang membuat Timotius di dalam pemandangannya Paulus memiliki karakter, memiliki kuasa, memiliki kemampuan persekutuan dengan Tuhan. Karena dari sejak kecilnya tadi dikatakan demikian. Dia sudah membangun hubungannya dengan Tuhan dari keluarganya. Nah, persekutuan juga ini penting untuk kita pahami. Bahwa seorang anak hanya bisa melihat bagaimana dia akan menghormati Tuhannya. Dia melihat bagaimana ibunya dalam menghormati ayahnya. Sebaliknya, dia bagaimana untuk percaya bahwa Tuhan akan bisa mengasihi dia. Dia akan melihat bagaimana cara ayahnya dalam mengasihi ibunya. Itu akan memberikan contoh, itu akan memberikan petunjuk bagi dia. Oleh sebab itu, rahasia ini besar, kata Efesus. Dalam tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus. Bahwa ini merupakan hubungan antara siapa? Hubungan, yaitu antara Tuhan dengan jemaat. Maka dari itu, saudara yang kasih Tuhan, ini penting sekali hubungan ini untuk dipelihara. Makanya keluarga ini memberikan dampak, keluarga ini memberikan pengaruh, keluarga ini memberikan satu daya atau satu kemampuan yang bisa mengubahkan. Makanya hanya dari keluarga inilah kita bisa mengerti untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan. Makanya keluarga yang broken home, anak-anak akan kesulitan untuk bisa dekat, untuk cari Tuhan, kesulitan mereka. Makanya kehidupan mereka menjadi kacau ketika rumah tangga mereka berantakan. Mereka kesulitan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Ketika mereka kecewa dengan orang tuanya, ketika mereka kecewa dengan rumah tangganya, mereka kesulitan untuk bisa datang untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Itulah sebabnya makanya sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan kepada saudara, penting sekali untuk kita melihat bahwa membangun keluarga inilah Tuhan inginkan untuk menjadi sarana untuk yang bisa mengubahkan. Nah, karena institusi keluarga ini adalah idenya datangnya dari Tuhan, dan karena dampaknya begitu luar biasa, catat ini bahwa iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan berusaha menyerang keluarga. Iblis akan terus berusaha merusak keluarga. Oleh sebab itu, iblis akan mengadakan serangan terhadap keluarga. Dan keluarga adalah menjadi targetnya iblis. Target utamanya dia. Kita tidak dapat melihat bahwa kejadian di Taman Eden tersebut bagaimana Adam dan Hawa dibuat terpisah dari Tuhan. Kita melihat iblis menipu mereka. Tipuan yang ditawarkan melalui ular berhasil mengecoh Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Tuhan. Hal yang sama juga menyerang setiap keluarga orang percaya, bahwa iblis akan coba mengatakan kepada setiap kita bahwa Tuhan sepertinya kurang peduli dengan kita. Situasi pandemi ini membuat setiap kita mengalami kesusahan dan sepertinya Tuhan tidak berbuat apapun. Iblis coba membuat agar Tuhan tampaknya sedang tidak senang bahwa dengan manusia. Seolah-olah virus ini adalah cara Tuhan untuk menghukum manusia. Apakah memang Tuhan hendak menghukum manusia seperti itu? Haleluya. Apakah benar seperti itu? Nah, kita menjadi bertanya-tanya, kesalahan apakah yang telah saya buat sehingga membuat sepertinya Tuhan menjauhi kita? Padahal kebenarannya saudara bahwa Tuhan tidak pernah menjauhi kita. Tuhan adalah Tuhan yang baik.
yang telah menebus dosa kita dan yang menjaminkan keselamatan bagi setiap kita. Dan Ia tidak pernah menjauh dari setiap kita. Nah, Tuhan sangat mengasihi kita, terlepas mungkin kita masih banyak memiliki kelemahan di sana-sini. Justru ketika kita memahami tujuan daripada keluarga ini, seharusnya membuat kita semakin menyadari bahwa kuasa Tuhan hendak dinyatakan di dunia ini melalui kita orang percaya untuk memperluas kerajaannya. Dan setelah manusia, kita lihat bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, kita lihat ada begitu banyak orang mencoba membangun keluarga. Banyak orang tentunya menikah, banyak orang yang pengen punya keluarga, namun tidak jarang dijumpai keluarga-keluarga ini hancur berantakan dan tercerai-berai setelah dalam jangka waktu tertentu, ataupun kalau mungkin tidak bercerai, kehidupan yang ada di dalamnya sudah tidak seperti keluarga lagi. Masing-masing anggota keluarganya sudah berjalan sendiri-sendiri, suami, istri, dan anak-anak mempunyai tujuan hidupnya masing-masing. Walaupun mereka masih hidup satu rumah, tidak ada lagi dijumpai kesatuan seperti yang direncanakan Allah semula bagi suatu keluarga. Ini bukan saja terjadi pada keluarga-keluarga pada umumnya, namun seringkali juga terjadi juga dalam keluarga-keluarga yang menyebutnya dirinya Kristen. Keluarga Kristen juga terdampak akan hal ini. Kenapa demikian? Nah, ada perkataan firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Artinya, kalau bukan Tuhan yang membangun keluarga, sia-sialah usaha orang membangunnya. Baik itu orang-orang pada umumnya maupun orang-orang Kristen. Jadi, oleh sebab itu saudara, diperlukan yang namanya hikmat dan pengertian dari Tuhan dalam upaya untuk membangun keluarga. Bukan malahan meminta petunjuk daripada dunia ini. Jadi untuk membangun keluarga diperlukan hikmat, diperlukan pengertian dari Tuhan. Ayat tadi sudah mengatakan, kalau bukan Tuhan nggak mungkin bisa dibangun. Oleh karena itu, membangun keluarga bukan sekedar kita punya uang, bukan sekedar kita punya merasa kemampuan untuk menikahi seseorang, tetapi di atas segala-galanya bahwa kalau bukan karena Tuhan, maka rumah tangga atau keluarga tidak mungkin dapat dibangun. Dalam kitab Kejadian pada pasal 2 inilah petunjuk untuk membangun keluarga yang berhasil. Kita dapat melihat di dalam kitab Kejadian pada pasal 2, ada petunjuk. Bagaimana sih cara membangun keluarga yang berhasil? Apa saja sih yang diperlukan di sana? Yang pertama yang diperlukan adalah bekerja sama. Oke, bekerja sama. Dalam Kejadian 2 pada ayat yang ke-15 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk pekerjaan merawat dan memelihara taman itu tidaklah dapat dikerjakan seorang diri atau sendirian oleh Adam. Itulah sebabnya Allah memberikan penolong kepadanya. Agar apa? Agar mereka dapat bekerja sama dalam mengelolanya dengan baik. Prinsip yang sama bahwa pria memiliki benih. Prinsip yang sama di dalam bekerja sama ini adalah bahwa pria memiliki benih, tetapi pria tidak dapat menghasilkan keturunan karena tidak memiliki rahim. Sebaliknya, wanita memiliki rahim, tetapi selama tidak ada benih, ya tidak bisa mengandung. Artinya, keduanya antara pria dengan wanita harus mau bekerja sama untuk menghasilkan keturunan ilahi yang dapat membawa perubahan bagi dunia ini. Ini juga bisa berbicara mengenai keturunan rohani, di mana para pemimpin yang ada di dalam gereja juga harus yang mau saling bekerja sama untuk apa? Untuk mempersiapkan umat Tuhan yang berdampak. Nah, maka dari itu prinsip kerjasama ini tidak bisa terlepas. Maka keluarga ini diberikan gambaran, memberikan dampak yang besar. Kalau untuk mau berhasil tidak bisa tanpa yang namanya kerja sama. So, kerja sama diperlukan. Jangan bergerak sendiri-sendiri, jangan bergerak masing-masing, tapi di dalam kebersamaan. Dan prinsip yang kedua, saudara, adalah yaitu di sana memiliki satu tujuan yang sama. Oke, di dalam Kejadian pada pasal 2 ayat 23 dikatakan begini. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Adam dan Hawa memiliki konsep tujuan yang sama untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Adam mengatakan bahwa Hawa adalah bagian dari dirinya. Ini memberikan petunjuk bahwa bergerak dalam visi yang sama. Ada kesepakatan untuk mencapai tujuan yang sama. Artinya, kalau Adam dan Hawa tidak bergerak di dalam tujuan yang sama, maka tidak mungkin rumah tangga atau keluarga ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Tidak mungkin bisa berhasil.
Untuk bisa berhasil diperlukan yang namanya satu tujuan yang sama. Nah, oleh sebab itu diskusikanlah dengan orang yang bersama dengan Anda. Yaitu arah tujuan yang akan dicapai dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. So, bayangkan apa yang terjadi kalau mereka tidak berjalan dalam kesepakatan. Oke, hal inilah yang telah dibangun oleh Yosua bersama dengan keluarganya, sehingga ia dapat membawa Israel untuk memperluas daerah pendudukan mereka di tanah Kanaan. Dia seorang pemimpin. Yosua menjadi seorang pemimpin menggantikan Musa. Dan dia telah memberikan contoh ini di dalam Yosua pada pasal 24 ayat 14 sampai dengan 15 dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi ayat 15 dikatakan, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sejak awal, sebelum kita atau sebelum Anda membangun rumah tangga, pastikan dulu bahwa calon Anda adalah seorang yang ada di dalam perahu yang sama dengan Anda. Anak-anak muda juga harus diingatkan baik-baik. Ketika Anda memilih calon Anda, pastikan dia ada di dalam perahu yang sama. Pastikan dia imannya sama dengan Anda. Banyak hal yang perlu Anda pelajari tentang orang yang akan berjalan bersama dengan Anda. Harus memiliki tujuan yang sama. Karena kalau tidak demikian, keluarga ini tidak akan pernah bisa mencapai yang namanya keberhasilan. Saya akan tutup khotbah ini dengan satu pernyataan bahwa keluarga itu sangat penting di mata Tuhan. Di minggu pertama ini kita belajar mengenai ini. Ia memiliki tujuan agar keluarga berkuasa untuk apa? Menghentikan pekerjaan iblis dan menempatkan bumi dalam kuasa dan rencananya Tuhan. Amanat agung Tuhan untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Pada saat kita mau melakukannya, maka kita akan berdampak bagi dunia dan kita dapat memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Kalau bagi Tuhan keluarga itu sangat penting, maka kita juga harusnya menjaga dan merawat keluarga kita dengan baik. Kita ingin agar keluarga kita jaga, keluarga kita rawat, keluarga kita bangun dengan baik. Oke, jangan izinkan iblis menyusup. Jangan izinkan iblis menggerogoti keluarga Anda. Mari bersama keluargamu, bersama-sama kita merawat keluarga di mana kita ditempatkan. Bangun keluarga kita, rawatlah keluarga kita dengan petunjuk yang kita terima di hari Minggu ini. The family that prays together stays together. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya bahwa kalau kami hari Minggu ini diberkati dengan bahagian tentang family, tentang keluarga, kami percaya bahwa maksud Tuhan bagi kami luar biasa untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui keluarga ini. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, Tuhanlah yang membentuk keluarga, Tuhanlah yang memilih keluarga. Kami ada hari ini, itu juga karena support keluarga yang ada bersama dengan kami. Kami tahu sekarang bahwa iblis tidak pernah tinggal diam. Sasaran atau target utama iblis adalah untuk menjatuhkan keluarga. Doa kami Tuhan Yesus, agar keluarga Kristen ini dipagari. Setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan acara ini, setiap keluarga mereka dilindungi. Dan setiap anak-anak Tuhan diberikan hikmat untuk menjaga keluarga mereka, untuk memproteksi keluarga mereka, untuk melindungi keluarga mereka, agar tidak dijatuhkan oleh iblis. Aku serahkan biarlah pertolongan Tuhan senantiasa menyertai setiap mereka. Maka karena itu Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa memberkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun kami semua berada hari ini. Dari hari Minggu ini, aku berdoa mereka selalu dalam damai sejahtera, bahagia dan sukacita senantiasa. Apa yang kami terima dari firman Tuhan ini, kami mau praktekkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Memberkati juga bangsa kami Indonesia, berkati juga para pemimpin yang ada di dalamnya. Kami percaya bahwa Tuhan, tangan Tuhan ada atas bangsa ini. Kami bisa melewati situasi ini, dan kami percaya
Indonesia akan semakin baik lagi dan semakin lebih luar biasa lagi dari masa-masa sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat gereja kami juga, Zion Church of Christ, diberkati Tuhan. Gereja ini maju, gereja ini diberkati, menjadi berkat dimanapun kami berada. Para pelayan Tuhan yang ada di dalamnya, semuanya dijumpai, semuanya diberkati. Para pemimpin di dalamnya, bahkan para member dari IC atau Iconic kami juga, mereka semua diberkati Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih buat segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, sepanjang bulan November ini kami akan terus dilimpahi dan diberkati Tuhan dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Apa yang kami doakan di sepanjang bulan November ini pasti digenapi dan pasti berhasil. Dan sekarang kami akan mengakhiri dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hatimu. Aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan dalam kekudusan, ingatlah perkara ini Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu bulan ini merupakan minggu bulan tahun yang penuh berkat atas hidupmu. Maka siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Dan terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua menjadi warga kerajaan surga yang percaya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat menikmati hari Minggu yang diberkati. Maju terus, berbahagia bersama dengan keluarga saudara. Tuhan Yesus Kristus berkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin.